Indi soal wahid, hal ya'tabiru zulman an tu'ital mau ini mahal at-tulab alladzina lam yukmil awliya'ahum rusum as-sahriyah ma'anaha min surutin istiraki al-ikhtibar la ba'sa bihi, ya, yaitu manusia punya hak terhadap manusia. Jadi kalau kita belum membayar SPP atau Sahriyah, tidak boleh mengikuti ujian, tidak mengapa. Al-muslimuna inda syurutihim. Tetapi sebaiknya orang tua datang kepada mudir, menyampaikan kebutuhannya dan menyampaikan hajatnya dengan tidak bohong. Semoga dengan datanya wali murid kepada yaitu mudir dalam satu pondok, ya Allah Ta'ala membuka, ya boleh ini kapan Bapak mau membayarnya. Tapi kalau kita tahu orang tua ini memang tidak mampu, layak untuk mendapatkan bantuan, maka bagus. Apalagi anak yang mau ikut ujian ini, anak yang sergap, yang semangat belajar, tapi karena keterbenturan orang tua tidak bisa membayar, bukan karena orang tua tidak mau, karena tidak ada kemampuannya, maka suatu saat perlu kita yaitu mengutus utusan tim untuk mengunjungi wali-wali murid. Sebagaimana di Mahat kita 35% kita bebaskan yaitu dari Sahriyah, karena memang kita tahu orang-orang tuanya datang dan itu menolong saudaranya. Jadi ketetapan dalam ma'had itu merupakan ketetapan ikhtiyari, ya, yaitu boleh digagalkan dan juga boleh ditetapkan karena ijtihadnya seseorang. Jadi kalau dalam ma'had mengatakan kalau tidak bisa membayar, ya maka tidak boleh ikut ujian, ini bisa dilanjutkan, tapi sebaiknya para santri yang tidak boleh menghubungi orang tuanya datang kepada mudir, ya, menyampaikan permasalahannya, dan orang tua harus jujur. Sebetulnya kita, ayu alikhwah, ya, kita itu punya anak 6, 7, ya Allah ngasih makan. Tapi kalau kita menabung, ya, untuk kepentingan anak kita menabung, ya mestinya makanan ini dibeli 100.000, kita 80.000 saja kita tabung, itu kebaikan, ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau orang itu kuat, dia yaitu harapannya kepada Allah, tahu ini tanggung jawab, tahu anak kita dididik oleh sekian para asatid, para guru, yaitu merupakan kebaikan mereka kepada anak kita, bagaimana kita tidak membalas kebaikan mereka? Nah, upayakan kita menabung. Dulu kita itu alhamdulillah, orang tua menyalahkan anak kita itu dimakan sekian, diambil sekian, dimasukkan tabung kaleng. Nah, kemudian pas pembayaran dibayarkan. Ketika anaknya tidak punya celah, bayangkan 10.000 sekali, kalau 2 kali sudah berapa? Belum lagi nanti SPP-nya, belum lagi nanti bukunya, atau yang lainnya. Allah telah menanggung rezeki hambanya. Cuma manusia ini kadang-kala boros. Makanya Allah Ta'ala merintah kita, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau kita punya anak 5, 6, mondok, pekerjaan kita pas-pasan, insya Allah akan ada. Dengan syarat bagaimana kita mohon pada Allah Ta'ala, kita hemat di rumah untuk kebaikan anak kita. Karena mondok ya ikhwan, guru ini perlu makan. Ya, para asatid ini setiap hari mengajar. Bagaimana tidak dikasih nafkah? Orang paling bagus amalnya adalah orang menyampaikan ilmu. Dan itu disebutkan oleh beliau, yaitu salah satu 3 orang mati, ya di antara shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang paling manfaat adalah ilmu din yang disampaikan kepada umat, kepada para santri. Ya, ini yang harus kita fahami. Perlunya orang tua menghemat dan mohon pada Allah. Kalau kita semangat bermohon pada Allah dan